selamat sore para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ini agak menarik begitu kan, survei dari LSI ya, yang menyatakan bahwa kepuasan kinerja Jokowi di angka 76,8%. Saya tertawa melihat hal seperti ini begitu kan ya, ya tergantung sponsornya siapa survei itu begitu. Tetapi melihat situasi dan kondisi hari ini, karena yang disurvei 3 bulan yang lalu, coba bayangkan dengan hari ini begitu kan ya. Terus kemudian Piala Dunia U20 gagal, terus kemudian cawi-cawi copras-capres koalisi besar begitu kan ya. Melihat situasi dan perkembangan saya kira turun begitu ya. Tidak nyampe 76% begitu. Kalau 76% ya dalam posisi aman sebenarnya, tapi bukan lebih baik begitu kan ya. Tetapi dalam artian bahwa 76 posisi aman dalam artian kalau kita melihat kalkulasi hari ini begitu, melihat Pak Jokowi sudah sesana kemari seolah-olah mencari posisi aman begitu, saya rasa tidak nyampe 76 begitu. Banyak masyarakat akan kecewa itu begitu ya. Tetapi perlu diingat Hasto juga mengatakan bahwa ya sudah terbuka begitu. Ketika Pak Jokowi menolak ya timnas Israel ya U20 ya, di situ ya muncul spekulasi begitu. Kenapa Pak Jokowi dan Ibu Megawati bertentangan? Ternyata ya takut dimakzulkan, kata Hasto begitu. Ternyata sudah tahu-taunya melihat situasi ini ya bisa ditebak siapa Pak Jokowi begitu ya. Ternyata kegagalan itu membuat ya dari sepak bola PSSI ya semakin kacau begitu. Apalagi Erick Thohir begitu ya dianggap gagal begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini ya komentar-komentar netizen, ada pro dan kontra di sini begitu ya. Ini survei LSI memaparkan ya 76,8% masyarakat disebut puas terhadap kinerja Presiden Joko Widodo. Puas di mana begitu ya? Di mana surveinya kok bisa puas begitu ya? Kalau di survei hanya pro Pak Jokowi bisa saja di situ begitu ya. Survei lato-lato, hasil survei LSI sering diragukan karena sampelnya adalah pesanan. Wallahu alam. Ya bisa saja seperti itu begitu ya. Ini kok nggak salah, terakhir hasil survei 138.780%. Masyarakat kenyang dibohongin. Pernah didatengin orang suruh survei kinerja Pak Jokowi, belum sampai jawab tapi udah dipaksa suruh jawab yang bagus-bagus sama tukang surveinya. Udah gitu tukang surveinya yang nulisin datanya lagi, maaf ya, review jujur. Ya pada akhirnya itu kelakuan tukang survei begitu. Ada yang kredibel dan ada yang tidak begitu kan. Ya malas juga mau survei orang begitu kan. Itu kan hak orang begitu, mau milih atau tidak, mau puas atau tidak, ujung-ujungnya ya kerja sendiri, makan sendiri, cari uang sendiri kan begitu. Bukan Pak Jokowi yang membantu itu begitu. Ngapain kita harus survei itu begitu. Surveinya itu tidak bisa menjelaskan proses pengambilan data, bagaimana transparansinya, sehingga ada data yang dipaparkan pada masyarakat tidak kredibel atau valid. Dan masyarakat tidak ada yang percaya kalau begini-begini saja modelnya. Ya bisa saja seperti itu begitu. Haha, yang disurvei masyarakat mana nih ini? Nih buat detik.com, kalau berani polling hasil survei LSI tersebut via akun Twitter detik.com. Ya. Nyusun terus Detik dikontrakkan berapa nih sama istana. Ini ada pro dan kontra begitu ya. Wajar presiden ada terus beraktivitas di ruang publik bekerja ya. Ini ada pro dan kontra ya apa yang saya bacakan, tetapi ada benarnya juga begitu ya. Wakil jangan lupa dong ya, betul bisa langsung sembah nggak nih? 23,2% sisanya itu biasanya paling lantang ya dalam bersosial media. Ya bisa saja seperti itu begitu kan. Tetapi menurut saya pribadi kalau disurvei lagi pasti turun kepuasan masyarakat itu sendiri begitu kan. Melihat Piala Dunia terus kemudian cawe-cawe masalah copras-capres ya saya kira turun elektabilitas Pak Jokowi begitu ya. Tetapi tergantung sponsornya siapa mereka begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu ya beritanya seperti ini. Ini beritanya ini agak menarik begitu. Survei LSI ya kepuasan kinerja Jokowi di angka 76,8%. Wah ini dikutip dari Detik News ya, lembaga survei Indonesia LSI merilis ya survei kepuasan publik terhadap kinerja presiden, hasilnya 76,8%. Masyarakat disebut puas terhadap kinerja Presiden Joko Widodo. Bahkan survei dilakukan pada 31 Maret ya 4 April 2023. Responden survei adalah warga negara Indonesia yang berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah dan memiliki telepon ya
atau cellphone ya sekitar 83% dari total populasi nasional. Yang disurvei apa begitu? Ya lebih baik polling aja di situ begitu kan daripada survei satu-satu menghasilkan biaya banyak begitu kan ya. Ya tidak sedikit ya survei-survei seperti ini begitu. Pertanyaannya uangnya dapat dari mana begitu kan. Pemilihan sampel ini dilakukan melalui metode random digit digilang ya RDD. RDD adalah teknik memilih sampel melalui proses pembangkitan nomor telepon ya secara acak dengan teknik RDD sampel sebanyak 1222 responden dipilih melalui proses pembangkitan nomor telepon secara acak, validasi dan printing ya. Margin of error survei terbisaran kurang lebih 92,9% pada tingkat kepercayaan 95%. Asumsi simple random sampling. Wawancara dengan responden dilakukan lewat telepon oleh wawancara yang lain. Bahkan responden diberi pertanyaan secara umum apakah sejauh ini ibu dan bapak sangat puas ya, cukup puas, kurang puas atau tidak puas sama sekali dengan kinerja Presiden Joko Widodo. Kinerja Presiden dinilai positif lah 76,8% menurut survei ini, kata dia Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia Jayadi Hanan saat menulis hasil survei. Bahkan berikut hasilnya ya kepuasan itu sangat puas itu 21% dan cukup puas itu 55% dan kurang puas itu 16,8% dan tidak puas sama sekali 2,26% dan tidak tahu 3,8%. Artinya ya lebih puas kan kalau melihat situ ini. Tetapi melihat realitanya masyarakat sana sini begitu kan ya, apa-apa naik begitu kan, masa puas ya, dalam artian bahwa ya lihatlah pemimpin kita begitu seperti Pak Jokowi begitu ya. Tetapi saya rasa perkembangan hari ini kalau kita puas ya sah-sah aja karena inilah demokrasi kita. Tetapi di luar sana ya, ada yang belum tersentuh dengan survei ini akhirnya tidak puas begitu ya. Ngapain kita masih puas kalau carut marut seperti ini begitu ya. Apalagi angka korupsi, bayangkan angka korupsi, KPK juga bersitegang atau memanas dengan dengan Polri begitu kan ya, Bawaslu, KPU sudah seperti ini begitu. Itu hak tanggung jawab Pak Presiden juga begitu kan ya. Ya kalau punya Presiden tidak punya narasi-narasi yang cukup dan baik ya akan seperti ini begitu. Bahkan Jayadi mengatakan bahwa tingkat kepuasan terhadap kinerja Jokowi stabil di angka 75 sampai 76% selama 3 bulan terakhir. 76,8% responden atau masyarakat itu menilai bahwa mereka menyatakan puas atau sangat puas dengan kinerja Presiden, dan kalau kita lihat trennya selama 3 bulan terakhir itu tingkat kepuasan terhadap Presiden stabil di angka 75% ya. 75 sampai 76% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Itu cukup konsisten mengalami penguatan, kata Jayadi. Ya tergantung siapa surveinya mereka begitu. Tetapi melihat realitasnya di sini ya lihat aja di situ begitu kan ya, trennya begitu. Tetapi tren di masyarakat menunjukkan bahwa banyak yang tidak puas atas kinerja Pak Jokowi selama ini begitu kan ya. Banyak yang kemudian para oligarki yang punya kepentingan besar terhadap bangsa kita ya, pada hakikatnya orang berspekulasi seperti itu begitu. Di antaranya misalnya terkadang ekonomi masih impor begitu ya. Pertanian masih impor, sana sini masih impor, dan sana sini apa yang dilakukan selama ini menurut saya pribadi ya jauh dalam kategori puas begitu. Bisa saja seperti itu begitu. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.